Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Fajri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Birun. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur of the Head. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi yaitu menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, setiap anak itu unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka terasa nyaman belajar di kelas. Terlebihnya, tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Pertama, ada lingkungan. 2, budaya. 3, gaya belajar. Dan keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurun standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dengan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar
anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan modul 1.4 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menyimak video saya. Salam dan bahagia. Maju bersama, sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.